Masih dari sidang PT UN PDIP terhadap tergugat KPU. Perhatikan video ini sampai selesai, detil demi detil. Karena lucu banget apa yang dilakukan oleh PDIP. Bener-bener lucu banget. Ya, bikin kita kemudian nggak habis pikir juga gitu. Ya, lucu banget. Dan kalau diketawain, ya PDIP-nya jangan marah. Karena 01 dan 03 pendukungnya udah banyak banget yang masuk ke channel saya dan komentarnya rada quote and quote, ya. Rada ya nyerang-nyerang dikit gitu dah. Padahal mau biasa aja kali. Oh, gue diserang juga nggak apa-apa, serang aja. Bahkan dihujat, dimaki-maki juga nggak apa-apa, silahkan aja. Makanya itulah kenapa kemudian channel ini saya bawakan ya riang gembira. Sengaja karena ketika menghadapi politik yang sudah memang sama-sama keras, ngotot, dan panas, kemudian kita juga membawakannya dengan model-model yang panas, bahkan memanas-manasin, ya. Kan tambah jadi tuh. Jadi kita bawakannya juga dengan riang gembira. Ya padahal kalau kita bawakan riang gembira, dia malah tersinggung berat katanya. Salah sendiri lah, kan gua ketawa-ketawa. Lu malah menghina gua lu ya. Ya kagak lah, menghina gimana? Masa malah di riang gembira kan gua udah bilang. Jadi nggak perlu diserius-serius juga menanggapi mereka, 01 dan 03 pendukung-pendukungnya. Ngapain pula lah. Nah, ternyata dalam PT UN yang kemarin itu, satu KPU saja bingung. Bingung isi gugatannya apa. Coba, KPU aja bingung isi gugatannya apa. Yang kedua, karena bingung isi gugatannya apa, makanya majelis hakim memerintahkan penggugat untuk memperbaiki gugatan. Iya. Luar biasa ini PDIP ini. Yang kedua, lihat dulu aja videonya. Nanti baru yang kedua kita bahas. Cekidot. Kami sampaikan bahwa kami ini masih belum tahu terkait dengan gugatan. Karena dalam panggilan yang dilayangkan oleh PT UN Jakarta ini terhadap KPU itu adalah mencantumkan SK 360 kaitan dengan penetapan hasil. Nah, oleh karena itu kami confirm tadi selaku kuasa KPU kenapa gugatan objeknya yang dilayangkan ini 360. Karena apa? 360 sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, atas pertanyaan itu kemudian ternyata saya melihat juga dalam kuasanya tidak mencantumkan SK 360, tapi dalam gugatannya mencantumkan objeknya adalah 360. Walaupun kemudian ini nanti akan diperbaiki, kami tidak paham juga. Hal lain yang disampaikan oleh majelis kaitan dengan legal standing. Jadi majelis tadi meminta anggaran dasar PDIP dan ketika ditunjukkan tadi anggaran dasar atau akta nomor 5 tahun 2019 pasal 28 itu disebutkan yang berhak untuk mewakili di luar atau di dalam pengadilan itu adalah ketua umum. Yang menjadi pertanyaan majelis adalah kenapa juga ada sekjen. Maka kemudian jika ada akta baru, kemudian minta untuk ditunjukkan di sidang persiapan berikut. Hal-hal lain saya kira ada apalagi ya kaitan dengan suatu kuasa yang minta beberapa. Aduh. PDIP ya Allah. Ini apa merasa berkuasa, partai besar, kemudian pengacaranya Gayus Lumbun mantan Mahkamah Agung, kemudian yang sekarang memang dia kader PDIP,
Sehingga menggampangkan dokumen atau gimana ya? Oh ya berangkat aja berangkat. Udah ke PTN ya? Ya ke PTN ya. Ya. jadi terkesan kayak begitu. Ya asumsi saya ya. Ya berpendapatnya kan akhirnya kan begitu pada akhirnya. Mau kemana lo? PTUN. Sekarang mau daftar? Iya. Yaudah yuk ikut. Ya ikut jalan. Apa ya PDIP ini ya? Woi, apa merasa partai besar gitu ya? Apa ya? Ya atau apa? Kalau tadi di pembukaan di depan, memang hakim meminta untuk memperbaiki gugatan, ya nggak match kayaknya. Atau yang digugat apa, yang di ini apa kali ya, kan nggak ikut sidang nih. Tapi yang lebih menggelikan adalah untuk memperbaiki surat kuasa, untuk membawa anggaran dasar partai. Apakah sudah ganti atau ada adendum anggaran dasar? Sekarang ketumnya bukan Megawati lagi. Karena yang harus hadir di persidangan itu harus ketum. Jika tidak, dikuasakannya ke siapa? Nah, jika masih ketumnya PDIP, dikuasakannya ke Gayus Lumbun, ya mana surat kuasanya? Iki piye? Piye Caca? Apa ini? Ini apa ini? Ya kalau memang dikuasakan ke kuasa hukum, ya mana surat kuasanya? Kalau nggak ada surat kuasanya, ya berarti ketumnya sendiri yang harus datang mendaftarkan gugatan. Ya Allah. Sumpah. Nanti kader PDIP yang udah biasa masuk ke channel aku, coba komentar dong. Nanti tak kasih pin, tak kasih bintang, supaya tetap teratas nanti. Supaya teman-teman yang lain nanti bisa baca komentar kalian. Terutama yang dari sisi pemahaman hukum ya. Kita ini kan orang awam nih, nggak tahu nih. Supaya nanti penonton yang lain ikutan belajar di situ nanti. Nanti saya kasih pin di atas. Biar tetap posisinya di atas dan langsung dibaca oleh penonton yang lain gitu. Ya. Ya Allah, begini amat ya. Jangan-jangan surat kuasanya ketinggalan atau memang belum dibikin. Oh, jangan-jangan ketinggalan masih. Yeay! Pak Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP, ya bukan apa-apa. Yeay! Nggak jadi ya. Jangan-jangan surat kuasanya masih dipegang ketum lah, lagi dipakai begini-beginian. Oke ya, kita lanjutkan video dan kita simak penjelasan dari Komisioner KPU secara lengkap hubungannya dengan PTUN yang diajukan oleh PDIP. Simak sampai tuntas. Kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia berdasarkan pada lampiran 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pasca KPU melakukan penetapan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, kini tahapannya adalah tinggal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Mengapa tinggal satu tahapan? Karena berdasarkan pada peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, 3 hari paling lambat setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap perkara PHPU Pilpres ya, 2024 sebagaimana masyarakat Indonesia telah saksikan pembacaan putusannya pada tanggal 22 April 2024 yang lalu, maka KPU pada tanggal 24 April yang lalu telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, kenapa kami harus segera menetapkan itu? Karena memang ada peraturan KPU. Terus yang kedua, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dimana penjelasannya khususnya di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes sejak diucapkan. Dan berkenaan dengan proses persidangan yang hari ini akan berlangsung di PTUN, kami sebagai penyelenggara pemilu dengan prinsip berkepastian hukum, kami harus menghormati proses
proses tersebut dan kami juga sudah menyiapkan jawaban yang akan kami sampaikan kepada PT UN. Dan pada kesempatan ini menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan bagaimana pandangan kami terhadap proses persidangan di PT UN. Dikarenakan kami adalah sebagai penyelenggara pemilu, tentunya rujukan hukum yang kami gunakan dalam mengikuti proses persidangan di PT UN itu adalah pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana sengketa proses di PT UN terhadap penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu sebenarnya dapat dilakukan pasca putusan Bawaslu Republik Indonesia, dan kami telah melakukan komunikasi dengan Bawaslu RI untuk mengkonfirmasi apakah selama ini ada putusan Bawaslu berkenaan dengan sengketa proses mengenai penetapan pasangan calon. Dari tim kampanye, Bawaslu menyampaikan kepada kami tidak ada putusan yang diterbitkan oleh Bawaslu mengenai sengketa proses penetapan pasangan calon presiden wakil presiden. Jadi dengan demikian kami juga baru mendapati kasus sengketa proses yang langsung melompat ke PT UN. Tapi tentunya kami akan mengikuti persidangan ini sebagai kewajiban kami menghormati peradilan. Dalam pertimbangan hukum ya yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap dua putusan PHPU Pilpres pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPU, di mana Mahkamah berpendapat dalam pandangan hukumnya bahwa KPU telah melaksanakan prinsip jujur dan adil dengan menjamin kepastian hukum, kesempatan kepada warga negara untuk mengikuti kontestasi. Hal ini termaktub di dalam pertimbangan hukum dua putusan Mahkamah Konstitusi. Karena memang dari sisi undang-undang Mahkamah Konstitusi sudah jelas ya, dan bahkan kalau jika kita membuka kembali Undang-Undang Dasar, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, khususnya di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan demikian ya, apa yang kami telah laksanakan ini sudah sesuai dengan undang-undang dan bahkan konstitusi, dan kita semua tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Yeay! Hore, 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 hore. KPU jos, KPU jos. Ini intinya kan PDIP nggak mau kalah dan pengen menang walaupun dia hanya 16%. Kan itu intinya. Nah, tapi aduh, kita nggak bisa mikir masyarakat luas ini gimana caranya 16% bisa menang. Kan itu intinya. Gimana caranya 16% bisa menang dan dilantik oleh MPR menjadi presiden dan wakil presiden dari PDIP. Ya. Mau biar. Silakan mikir sendiri ya. PDIP nggak mau kalah, PDIP harus menang. Bagaimana caranya? Tapi hanya dapat 16%. Dengan 16% itu nggak peduli gimana caranya ditetapkan sebagai pemenang Pilpres dan dilantik oleh MPR. Iya. Mau biar, res. Mau biar, bener-bener. Aduh. Ya, mikir lah. Biar. Nah, soalnya masih ada yang mau dikejar lagi sama PDIP jika gagal PT UN. Katanya dia mau mencabut mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Prabowo Gibran sebesar 58% itu melalui perwakilan rakyat, DPR dan MPR. Ya. Men, PDIP, lu belum gugat rakyat ya? Harusnya, men, ini gua ajarin nih. Nggak tahu melalui pengadilan apa itu. Lu carilah, lu kan ahlinya, ahli hukum. Cari celahnya di mana. Lu gugat rakyat Indonesia 58%, kenapa kalian milih Prabowo Gibran? Yeay! Sumpah. Kan selama ini kan lu fokusnya ke Prabowo Gibran. Gagal kan? Ya.
Udah digugat MK gagal. Nah, terus sekarang gugat KPU gagal. Nah, gugat Jokowi lewat bansos gagal. Nah, sekarang gugat KPU lewat PT UN. Yang belum, yang berkaitan dengan pemenangan Prabowo Gibran ini adalah 58% rakyat yang memilih, seluruh Indonesia yang memilih Prabowo Gibran, itu mestinya lu gugat itu. Coba. Class action kali ya? Oh enggak, class action kebalik. Class action itu justru rakyat yang menggugat pemerintah misalnya. Itu class action ya. Tapi ini pemerintah, bukan pemerintah, institusi, partai politik, capres, menggugat rakyat pemilih calon lainnya. Iya. Loh, ini terobosan hukum loh, sumpah. Ini sumpah terobosan hukum. Coba nanti kamu kaji deh. Nanti coba diagendakan pembahasan undang-undang periode DPR RI 2024-2029 deh. Coba masukin itu. Jadi sekarang bikin terobosan hukum. Partai politik menggugat rakyat pemilih lawan capresnya. Udah. Bisa ini, bisa. Ya lu Agri aneh-aneh macam-macam aja. Ya kan tetap dilantik. Enggak usah dilantik dulu, nggak apa-apa. Nggak usah dilantik dulu, di hold ya. Diperpanjang dulu Jokowi. sambil pemilu diulang, kelengkapannya disiapkan lagi dari awal semua. Nah, plus undang-undangnya dirubah semuanya, bikin baru lagi yang bisa mengakomodir kemauan PDIP, undang-undangnya. Udah suka-suka kalian aja, pasal-pasalnya dibuat sendiri. Gimana kayak caranya? Ya. Nah, salah satunya klausul, cantumkan tuh. Jika tidak terpilih dan tidak puas, maka bisa melakukan gugatan kepada rakyat pemilih lawannya gitu. Ya. Soalnya kalau diulang 2 tahun atau 3, karena tadi 2 tahun, dengan undang-undang ini harus dibahas, bisa jadi itu 3 tahun. Nggak apa-apa, Jokowi perpanjang lagi 3 tahun atau 4 tahun deh. Kalau kurang 5 tahun dah. Perpanjang lagi, itu dibahas. Nah, nanti ada celah tuh. Soalnya udah bakal pasti kalah lagi kan. Begitu kalah, pakai itu undang-undang itu. Ya, gugat rakyat yang memilih Prabowo Gibran, ya tuntut semuanya. Terbukti bersalah, nyoblos Prabowo Gibran, masukin penjara semuanya. Kesel gua. Kan sama-sama pikirannya nggak nyambung kan? Kalian PT UN kan sebenarnya nggak nyambung juga pikirannya. Ya gua pakai pikiran liar gua lah, sebebas-bebas gua lah. Salah gitu emang. Nah, gampang sih untuk memenjarakan terbukti bersalah pemilih Prabowo Gibran. Salah semua ini. 96 juta orang salah, divonis salah, dan harus dipenjara. Ya, penjaranya di masing-masing tempat ini semuanya. Nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, yang nggak dipenjara, masukin Nusa Kambangan semua. Untuk membedakan yang di penjara dan yang enggak. Yang di luar Nusa Kambangan ini adalah tahanan pemilih Prabowo Gibran. Nah, yang di Nusa Kambangan adalah bukan tahanan ya, pemilih PDIP. Sumpah kesel banget gua. Ya sama-sama lah ya. Kan ngawur, pikiran gua juga ngawur juga gitu kan. Sama-sama ngawurnya kan. Kalian ngawur, masa kita nggak boleh ngawur? Boleh lah. Gila. Sumpah gila. Oke ya, mudah-mudahan penjelasan KPU cukup lengkap, detail, rinci, dan Anda tidak tersesatkan oleh opini-opini yang sengaja dibentuk oleh PDIP. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.